Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining wheels, got this bitch jumping. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dari kelompok 1 dan rekan saya Fatul Hidayat dan rekan saya yang satu lagi Rasyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul Perkembangan studi Islam di dunia Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan studi Islam di dunia Islam. Studi Islam sebagai sebuah praktek sesungguhnya sudah berlangsung semenjak awal perumbuhan Islam, yakni pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya dari waktu ke waktu merupakan bentuk studi Islam yang sebenarnya. Dari praktik studi Islam pada masa Nabi tersebut berlangsung dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk khutbah, dialog, maupun dalam bentuk forum-forum diskusi, yang tempatnya biasanya berlangsung di masjid, ribat, dan halakoh. Pada masa selanjutnya, studi Islam berkembang dengan baik. Halakoh di rumah-rumah para alim yang sifatnya individual ke sistem khutab. Khutab menurut Stanton adalah lembaga pertama yang mengkaji tentang studi Islam. Khutab dibagi menjadi dua, yaitu khutab sekuler yang berfokus pada tata bahasa, sastra, dan aritmatika, sedangkan khutab keagamaan yang berfokus pada keagamaan. Perkembangan studi Islam yang sangat pesat berkembang pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang dipusatkan di Baghdad, Bait al-Hikmah, dan pada masa pemerintahan Islam di Spanyol berpusat di Universitas Cordova yang masa pemerintahannya Abdurrahman III yang bergelar Al-Dahil, dan di Mesir berpusat di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Di sini saya akan membahas tentang metode studi Islam. Dalam studi Islam dikenal adanya beberapa metode yang dipergunakan dalam memahami Islam. Di antara metode studi Islam yang pernah ada dalam sejarah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya. Dengan cara yang demikian, akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dan utuh. Yang kedua yaitu metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang nampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Sedangkan metode teologis normatif digunakan untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab suci. Melalui metode teologis normatif ini, seseorang memulainya dari meyakini Islam sebagai agama yang mutlak benar. Hal ini didasarkan karena agama berasal dari Tuhan, dan apa yang berasal dari Tuhan maka mutlak benar. Melalui metode teologis normatif yang tergolong tua usianya ini dapat dihasilkan keyakinan dan kecintaan yang kuat, kokoh, dan militan pada Islam. Sedangkan dengan metode ilmiah yang dinilai sebagai tergolong muda usianya ini dapat dihasilkan kemampuan menerapkan Islam yang diyakini dan dicintainya itu dalam kenyataan hidup serta memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidayat. Saya akan membacakan sebagian materi yang telah kami paparkan untuk bagian C, yaitu perkembangan studi Islam zaman kejayaan Islam klasik. Islam pertama kali menyebar di Jazirah Arab, kini Arab Saudi, dengan pusat histori Mekah dan Madinah. Dakwah berkembang melalui orda dan tulisan, menghasilkan banyak karya. Pada abad pertengahan, saat Eropa dalam masa kegelapan, Islam mengalami masa kejayaan dan banyak intelektual dan karya gemilang. Orientalis awal fokus pada Al-Quran dan hadis. Peter the Venerable 1100
1094 sampai dengan 1156 memprakarsai kajian keislaman. Philip Kadehiti dan Joseph Sanchez menulis karya penting tentang sejarah dan hukum Islam. Pada masa kejayaan Islam, studi dipusatkan di Baghdad. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baidi Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Setelah umat Islam menguasai Mekah, tempat-tempat suci seperti Ka'bah, Zamzam, dan makam Nabi Ibrahim alaihissalam berada di bawah kendali Islam, menjadikan Madinah dan Mekah sebagai pusat pengembangan ilmu. Baiklah, selanjutnya studi Islam zaman kejayaan klasik. Itu ada terbagi jadi 3, yaitu 1. Baghdad, Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah oleh Nizam Al-Muluk. Yang kedua ada di Mesir, yaitu Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah atau dalam kurung Syiah. Yang ketiga ada di Spanyol, ada Universitas Cordova yang didirikan oleh Abdul Al-Rahman III. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.